Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi para kadang pada video Jagat Alit yang ke-81, masih melanjutkan tentang tema roh nurani, dan kali ini saya sebenarnya itu ingin menyambung dari tema video yang ke-80 yang kemarin pernah membahas tentang deja vu. Bukan berarti saya ingin memperpanjang tentang deja vu perkataan, tetapi saya ingin menyampaikan kepada perkataan tentang apa itu jama'es vu. Ya, perkataan ini tentu saja berlawanan dengan deja vu di dalam peristiwa, di dalam fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan, yang mana kalau deja vu ini adalah seseorang yang mengalami peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan terjadi persis, sama persis terjadi pada saat sekarang. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan kepada perkataan tentang apa itu jama'es vu. Jama'es vu ini adalah peristiwa di mana seseorang itu sering kali mengalami, sering kali menjalaninya, tetapi tidak merasa pernah dilakukan. Nah, jadi ada fenomena di mana kita sering melakukan kegiatan tersebut, kita pernah atau sering berjumpa dengan seseorang, namun kita tidak merasa pernah mengalami hal tersebut. Nah, itulah yang disebut jama'es vu, artinya bertolak belakang dengan pemaknaan deja vu. Nah, kenapa bisa seperti itu perkataan? Nah, tentu saja memang di dalam Jagat Alit itu memiliki penjelasan masing-masing, ya. Kalau deja vu kemarin sudah saya jelaskan bagaimana itu muncul bukan dari pikiran kita, tetapi dari kesadaran kita waktu terhubung dengan roh nurani. Jadi kita ada yang mengingatkan lagi lewat suara hati, lewat dari kedalaman diri kita. Namun di dalam proses jama'es vu ini, tatkala kita itu tidak merasa ingat atau tidak merasa melakukan hal yang sering kita lakukan, dikarenakan adanya sebuah permasalahan, adanya sebuah miss di dalam proses diri kita sendiri. Yang pertama, tentu saja ada yang mengganggu di dalam proses ingatan kita. Jadi banyaknya peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, tentu saja semuanya itu tetap tersimpan di memori otak kita perkataan. Namun karena suatu hal, namun karena kita mungkin tidak bisa menjaga, merawat, melindungi organ kita yang vital ini, maka bisa juga data-data, ingatan-ingatan kita yang tersimpan di sana itu juga bisa mengalami korosi atau mengalami kerusakan atau tidak bisa dikenali. Nah, ini yang disebut kita bermasalah dengan ingatan kita.
kita bermasalah dengan diri kita, atau sering disebut kita lupa. Nah, padahal sering melakukan, tapi kita lupa dengan apa yang sering kita lakukan. Nah, jadi permasalahan pertama ada di dalam ingatan kita. Permasalahan di dalam ingatan kita itu juga bisa diakibatkan karena lemahnya kita menjaga, merawat, melindungi organ otak kita. Nah, itu permasalahan yang pertama muncul di antara ingatan dan otak kita. Lalu permasalahan yang kedua itu muncul dari kesadaran nurani kita yang tidak memberitahu hal yang sesungguhnya. Nah, di sini lebih banyak perkataan orang-orang yang mengalami jama' isfu ini adalah orang-orang yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan diri sendiri, tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Orang semacam ini lebih banyak mengandalkan pikiran, lebih banyak mengandalkan proses otak, sehingga saat otak itu mengalami masalah, saat kita itu mengalami proses lupa, maka ya saat kita mengabaikan proses kesadaran di dalam nurani, maka semuanya kita menjadi atau merasa tidak pernah ingat atau tidak pernah melakukan. Nah, jadi peristiwa atau fenomena jama' isfu ini jelas-jelas peristiwa yang menggambarkan ada yang harus diperbaiki di dalam diri kita sendiri, perkataan. Entah itu proses kinerja di dalam otak kita, entah sikap kita untuk menjaga, merawat, dan melindungi organ kita, entah sikap kita untuk membangun spiritualitas kita dalam rangka kita selalu terhubung dengan nurani kita. Jadi ada banyak yang harus kita kerjakan saat kita mengalami proses semacam itu. Nah, demikian perkataan. Jadi ada fenomena yang menjadi kebalikan dejavu di dalam kehidupan ini. Saya ulangi, kalau dejavu itu kita mengalami peristiwa yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tetapi kalau jama' isfu ini kita melakukan peristiwa-peristiwa baik itu di masa lalu maupun masa kini, tapi kita tidak merasa berbuat atau tidak merasa ingat bahwa kita telah melakukannya. Ya, tentu saja proses fenomena ini sungguh-sungguh merugikan perjalanan kehidupan kita, karena dengan demikian jama' isfu ini akan membuat permasalahan-permasalahan yang membuat kita itu semakin memiliki beban di dalam jiwa kita. Jadi kadang memang banyak yang harus kita selami. Mungkin kadang juga belum pernah mendengar jama' isfu ini, tetapi saya yakin pernah juga mengalami peristiwa jama' isfu ini, peristiwa di mana kita pernah melakukan, kita sering melakukan, tetapi kita tidak merasa melakukan hal tersebut. Nah, ini berkadang semoga kawruh ini bisa menambah pengetahuan panjenengan, bisa menambah atau memperkaya kerohanian panjenengan, sehingga panjenengan semakin
menyadari, semakin peka apa saja yang harus disiapkan di dalam kehidupan ini, sikap-sikap seperti apa yang harus kita bangun sehingga kita tidak mengalami jama' isbu ini. Nah, tetapi terkadang apapun peristiwa dari jama' isbu ini harus kita syukuri, sebab ini sapaan dari semesta, sapaan yang berasal dari kedalaman diri kita, yang akhirnya menunjukkan kita untuk menyadari ada sesuatu yang harus dibangun kembali, ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi di dalam lampah perjalanan kehidupan kita. Demikian perkataan saya, video kali ini melengkapi penjelasan tema video yang kemarin tentang dejavu. Nah, sekarang ini tema kali ini adalah jama' isbu ini adalah kebalikannya, lawannya dari dejavu, yang itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian perkadang, semoga tayangan video ini bisa menambah kecintaan panjenengan, bisa menambah rasa kerinduan panjenengan, dan bisa menambah keimanan panjenengan, dan akhirnya panjenengan bisa semakin menjadi manusia yang baik dan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita berjumpa lagi pada video-video yang mendatang. Matur nuwun, rahayu.